Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bahas mendalam smartphone ini nih, Infinix Smart 6 Plus. Sorry, itu balik. Infinix Smart 6 Plus ini adalah smartphone yang cocok banget buat kamu yang cari HP yang layarnya luas buat nonton lebih puas. Dan ini harganya juga nggak bikin mules. Dimana kalau lihat secara desain ya, ini beneran naik kelas sih dibandingin sama seri Smart 6 lainnya. Karena kalau lihat desainnya ini lebih classy, lebih minimalis, pokoknya lebih pede lah dengan jumlah kamera 2 aja. Udah nggak pakai gimmick-gimmick lagi, nggak kayak yang dulu-dulu ya, banyak kameranya. Kalau ini 2 aja cukup. Bodinya berbahan polikarbonat yang berasa kokoh dan solid di genggaman. Tepian bodi atau sisinya juga didesain datar. Jadi ngasih kesan kotak gitu di bodinya, yang bikin smartphone ini jadi nambah kelihatan mewah. Ya cuma karena finishingnya glossy ya, jadinya tuh HP ini tuh gampang banget kotor, kelihatan bercak-bercak nempel stick jari kayak gini. Jadi kalau misalnya kamu nggak pakai casing, mesti sering-sering lap nih HP biar nggak kelihatan kotor. Tapi asli beneran sih, untuk desain ini berasa naik kelas. Udah kayak HP kelas harga 2 jutaan lebih. Nah, untuk kelebihan paling utama dari HP ini adalah di bagian layarnya, yang luas banget bikin puas. Layarnya 6,82 inch dengan rasio layar udah 20,5:9, yang bikin layarnya berasa luas memanjang. Dan walaupun resolusi layarnya masih SD Plus saja, tapi tetap nyaman banget loh kalau dipakai buat nonton video ataupun main game. Kalau kita lihat dari berbagai sisi juga kualitas visualnya masih cukup bagus. Dan kalau Smart 6 Plus ini kita bawa keluar ruangan, di bawah cahaya matahari langsung juga visualnya masih cukup kelihatan. Ya pokoknya masih cukup nyaman untuk penggunaan. Ya tapi seperti biasa Infinix ya, layarnya mampu mengenali maksimal 5 sentuhan secara bersamaan. Tapi saat dipakai buat main game atau multitasking, layarnya bekerja cukup responsif. Nggak ada tuh yang namanya delay touch. Sementara untuk di sektor performa, Smart 6 Plus ini juga berasa lebih plus dibandingin Smart 6 series lainnya. Ya lebih plusnya nggak banyak-banyak ya, dikit aja. Karena kalau Smart 6 series lainnya pakai prosesor Unisoc SC9863A, kali ini Smart 6 Plus memilih prosesor lawas, pakai Helio G25, yang dipadukan dengan 3GB RAM dan 64GB internal storage. Dimana untuk performa harian ini udah beneran nyaman. Plus lainnya adalah Infinix Smart 6 Plus ini juga udah support fitur penambahan RAM atau virtual RAM hingga 3GB. Jadi total RAM-nya itu mencapai 6GB. Penyimpanan internal juga bisa ditambah pakai microSD hingga 512GB, dan tentunya tetap bisa pakai dual SIM. Dan bagusnya lagi adalah laci kartunya ini udah dilengkapi segel karet ya untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya berasa lebih aman ya, walaupun sekarang lagi musim hujan. Tentunya smartphone ini tuh kalau untuk performa multitasking beneran nyaman ya, beneran lancar, walaupun banyak aplikasi yang terbuka di latar. Dan kalau buat main game juga ini udah cukup berasa enak loh. Pokoknya kalau buat main game lebih menghibur dibandingkan Smart 6 series lainnya. Kalau dipakai buat main game Mobile Legends, udah bisa sih jalanin game mentok di grafis tinggi dan frame rate tinggi. Cuma kurang nyaman aja kalau main dengan settingan grafis maksimal. Rasa berat buat main. Tapi kalau mau aman lancar ya, pakai aja settingan grafis rendah dengan frame rate tinggi, kayak yang saat ini kamu lihat di layar nih. Nggak ada masalah sama sekali, cukup aman lancar dan udah enak banget buat mabar. Apalagi ini layarnya lebar. Kalau yang buat suka main FF atau Free Fire, ini juga udah nyaman lancar dengan settingan grafis ultra tinggi. Terus frame rate-nya juga udah tinggi. Tuh, kamu lihat sendiri aja. Ini udah lancar asik kan? Pokoknya bisa banget dah kalau dipakai buat kejar buyah. Terus untuk kelas game berat kelas COD Mobile, ya pastinya cuma bisa buka game dengan grafis paling rendah ya, dengan frame rate juga medium. Performa gamingnya cukup mengejutkan sih, karena buat main game ini udah bisa aman lancar, ya walaupun berasa agak berat. Tapi HP ini masih bisa bikin kita jadi MVP asal jago aja mainnya. Ya intinya untuk di sektor performa ya, HP ini tuh nggak cocok buat main game yang berat-berat. Ini cocoknya buat main game yang santuy-santuy. Tapi yang paling cocok HP ini dipakai buat nonton video, nonton drama Korea gitu ya. Karena ini baterainya awet banget dan layarnya luas banget. Dan baterainya yang 5000 mAh ini bisa tahan lama 2 harian kalau untuk penggunaan normal. Terus kalau di dalam ruangan dan pakai jaringan WiFi, kalau dipakai buat nonton YouTube selama sejam, baterainya berkurang cuma 4%. Jadinya kan kalau HP ini dipakai buat nonton YouTube nonstop, ini bisa lebih dari 24 jam. Jangan keasikan terus ya nonton YouTube, nanti bisa dimarahin sama nyokap. Ya cuma untuk urusan ngecasnya aja sih, ini yang harus sabar. Karena HP ini tuh chargernya cuma 10 watt aja dan butuh waktu sekitar 95 menit untuk ngisi dari 0 sampai 50%.
Kalau ngecharge-nya pengen penuh ya dari 0 sampai 100%, ini butuh lebih dari 4 jam sob. Ya nggak apa-apa sih ngecharge-nya lama, tinggal tidur aja ngecharge-nya malam-malam, paginya udah penuh. Yang penting kan baterainya udah awet. Dan untuk urusan sensor, sesuai sih sama HP kelas harganya yang harga hemat. Sensornya juga paket hemat, di mana sensor magnet nggak ada, yang bikin HP ini tuh nggak tahu arah, nggak bisa kompas. Dan sensor gyroscope juga nggak ada, jadi HP ini nggak akan bisa dipakai buat aplikasi virtual reality. Dan jangan tanya NFC ya, nggak ada di HP ini. Tapi kalau untuk keamanan sidik jari, ada di bodi belakang. Posisinya di belakang bodi, mudah dijangkau dan mudah dikenali dan responsif banget baca jari. Sekali tap aja langsung jari terbaca dan kunci terbuka. Kalau HP ini dipakai buat GPS navigasi juga udah cukup bisa diandalkan loh, karena GPS-nya cukup akurat. Baterainya juga awet. Iya, cuma karena nggak ada fitur kompas, jadinya kita mesti jalan sedikit kalau mau tahu di peta kita lagi menghadap ke arah mana. Sementara untuk kebutuhan foto-foto, HP ini tuh udah cukup banget memenuhi kebutuhan foto-foto seharian. Ya walaupun HP ini punya kamera selfie masih 5 megapiksel, tapi plusnya udah dilengkapi dual LED selfie flash yang bisa menerangi wajah kita di dalam gelap. Di mana LED selfie-nya juga berfungsi sebagai LED indikator saat charging. Untuk hasil foto-foto kamera depannya seperti yang kamu lihat di layar ya. Seperti yang saya bilang, udah cukup banget untuk kebutuhan selfie sehari-hari untuk disebar di sosial media. Udah termasuk bagus untuk kelas harga smartphone segini, nggak buram dan cukup detail hasil foto-fotonya. Sementara untuk kamera belakangnya, dengan dual kamera di mana kamera utamanya 8 megapiksel dengan aperture lensa f2.0 dan kamera potret 2 megapiksel. Dimana kalau lihat fitur kameranya juga simple, sesuai sama harganya. Kalau kamu lihat ya, mode kameranya cuma ada time-lapse, ada rekam video, kamera foto, ada mode cantik, mode potret, dan mode stiker augmented reality atau AR, mode panorama, dan juga mode dokumen sebagai scanner. Belum ada tuh mode malam. Belum ada juga mode manual. Dan karena nggak ada mode malam, jadi hasil foto malamnya masih berasa kayak film horor dengan noise yang cukup berasa dan bagian lampu yang overbright. Tapi kalau foto-foto di kondisi cahaya cukup, hasilnya udah bagus. Detail dan tone warnanya tuh udah bisa banget tuh dipajang di sosial media tanpa khawatir dibully. Ya karena menurut saya, ini emang cukup bagus hasil foto-fotonya untuk kelas harga 1,3 juta. Pokoknya berasa lebih dari yang diharapkan. Sementara untuk foto-foto mode potret, hasilnya kayak gini. Blur foto-fotonya udah cukup bikin terlihat dramatis, ya walaupun kadang ada salah-salah blur dikit ya. Agak blur-blur kusut gitu. Apalagi kalau di cahaya yang agak redup. Untuk hasil perekaman video pakai kamera depan kayak gini. Ini Full HD ya, dipegang pakai tangan aja, kita pakai buat jalan. Bergetar karena emang belum ada stabilisasi. Tapi kalau ngelihat hasil rekaman gambarnya, ini jelas ya, nggak burik. Lumayan bagus. Dan pada saat kita membelakangi cahaya kayak gini ya, kitanya agak gelap karena dia belum SDR-nya tuh nggak jalan kalau pada saat lagi perekaman video kayak gini. Sekarang kita cobain untuk kamera belakangnya. Nah, kalau untuk kamera belakangnya sama ya, sama-sama masih bergetar kalau dipakai buat jalan. Terus kalau misalkan buat fokusnya kayak gimana, kita coba apa ya? Tadi perasaan ada yang menarik deh. Nah, ini dia. Kita lihat ya, fokusnya seberapa bagus. Untuk fokusnya bisa pindah dengan cepat ya sob ya. Tuh, detailnya juga cakep kalau buat rekam video. Dan fokusnya juga enak pindahnya, nggak perlu ditap-tap ya, dia otomatis. Tuh, keren asli. Untuk suaranya sendiri gimana? Kamu bisa nilai sendiri ya. Dan kalau ngomongin fitur, yang namanya Infinix tuh nggak pernah pelit fitur, walaupun HP ini tuh pakai Android Go Edition ya, karena dia nggak pakai Android stock, tapi dia pakai XOS buatan Infinix sendiri. Ya walaupun terkesan rame UI XOS-nya, tapi di HP ini masih disediain FM radio kalau kamu mau dengerin berita terhot saat ini, atau musik terhit saat ini tanpa pulsa, tanpa kuota. Cuma butuh earphone kabel aja. Masih punya juga aplikasi tema bawaan yang namanya Xtheme. Di sini kamu bisa pilih-pilih wallpaper keren, atau sekalian pilih-pilih tema HP supaya tampil beda. Pilihannya banyak, dan rata-rata gratis, nggak perlu keluar uang lagi untuk sekedar ganti gaya HP. Kalau mau denger musik atau nonton video juga kualitas suaranya udah berasa upgrade karena adanya fitur DTS Sound. Jadi kalau dengar suaranya lewat earphone atau speaker Bluetooth, kualitas suaranya tuh jadi lebih asik. Ya walaupun HP ini speakernya masih single ya, masih mono di sisi bawah HP, tapi kualitasnya cukup oke saat di kondisi volume maksimal. Detailnya masih dapat dan nggak cempreng. Gini suaranya.
Gimana Infinix Smart 6 Plus-nya? Lumayan bikin bahagia kan di kelas harga 1,3 juta. Ya kira-kira videonya segitu aja. Bang Nano pamit, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Desainnya cakep sih, tapi kalau nggak pakai casing kotor. Lap terus. Wih, bersih cakep loh. Mantap.